Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil resum jurnal dari kami yang berjudul Special Library Management oleh Doris C. Bieler and Linda I. Wandu. Kami beranggotakan ada Tina Putri Erida, Erliana Chatlita Devan, Ika Maulia, Nabila Nur Azizah, Fadilah Iza Purnomo, Muhammad Rafi Maulana, dan saya sendiri, Anjar Ikhjalina. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika. Adapun untuk definisi perpustakaan khusus yaitu menurut Mon dan Moson 1999 mendefinisikan perpustakaan khusus sebagai organisasi informasi yang disponsori oleh perusahaan swasta, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, atau asosiasi profesional. Perpustakaan khusus memiliki pengguna yang lebih spesifik atau lebih khusus dan juga terbatas, dan memberikan berbagai layanan khusus kepada pengguna khusus juga. Koleksi dan layanan mereka terbatas pada minat subjek tertentu dari institusi induk. Jenis perpustakaan khusus bertujuan untuk mendukung kebutuhan informasi spesifik dari lembaga induk untuk meningkatkan produktivitas lembaga induk. Perpustakaan khusus dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu perpustakaan yang melayani jenis pembaca khusus. Yang kedua, pengguna yang berurusan dengan subjek khusus. Dan yang ketiga, pengguna yang tertarik pada bahan perpustakaan khusus daripada buku. Jenis perpustakaan khusus itu ada perpustakaan hukum, perpustakaan penelitian, perpustakaan medis, perpustakaan militer, perpustakaan pemerintah, perpustakaan media. Perpustakaan hukum merupakan perpustakaan yang melayani mahasiswa hukum, hakim, praktisi hukum, dan individu lain yang melakukan penelitian hukum. Yang kedua ada perpustakaan medis. Nah, perpustakaan ini membantu profesi kesehatan, medis penelitian, dokter, pasien, mahasiswa kedokteran, dan penelitian lain di bidang medis. Yang ketiga ada perpustakaan pemerintah. Perpustakaan ini berkisar dari tingkat pemerintah nasional hingga negara bagian dan lokal. Perpustakaan ini juga dirancang untuk mendukung kegiatan kementerian atau departemen di mana mereka berada. Yang keempat, perpustakaan penelitian. Pada perpustakaan ini melekat pada lembaga penelitian. Perpustakaannya pun memberikan layanan informasi yang berharga kepada para peneliti dan mendukung program penelitian dari lembaga penelitian. Dan yang kelima ada perpustakaan militer. Perpustakaan ini dirancang untuk mendukung kebutuhan anggota angkatan bersenjata suatu negara dan personel lain yang melekat pada unit atau pangkalan di mana perpustakaan itu menjadi bagiannya. Dan yang terakhir ada perpustakaan media. Perpustakaan yang ditemukan di rumah media seperti radio, televisi, dan rumah surat kabar. Perpustakaan yang terdapat di rumah surat kabar ini secara khusus disebut dengan perpustakaan surat kabar. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa on cam karena terkendala jaringan. Manajemen perpustakaan khusus. Dalam pengelola perpustakaan khusus terdapat aspek unik unik yang timbul dari organisasi induknya. Perpustakaan khusus menempati posisi yang berbeda meskipun sering dianggap sebagai fungsi pendukung administratif. Fungsi ini berbeda karena pada umumnya tidak memiliki persyaratan bahwa siapapun dapat menggunakannya. Tugas pokok dari pengelola dan staf perpustakaan khusus adalah menyelaraskan perpustakaan dengan visi, misi, dan strategis organisasi induknya. Beberapa perpustakaan diatur untuk melayani unit organisasi tertentu yang relatif kecil, seperti kelompok penelitian dan pengembangan atau departemen pemasaran. Manajer
Perpustakaan melapor kepada Direktur Utmit, dengan demikian dapat mempelajari perkembangan di setiap unitnya dan menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan dan menanggapi perkembangan dan mencapai dari nilai perpustakaan yang dilihat oleh pengguna. Nah, pengelola perpustakaan membutuhkan seorang supervisor yang memahami peran perpustakaan, mendukung dan mendorong perkembangan dan cukup kuat dalam organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dalam mengelola perpustakaan khusus untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Ada dana dalam perpustakaan khusus sangat penting untuk diperoleh guna koleksi khusus subjek dalam waktu sepanjang tahun atau bahkan lebih lama. Dengan meningkatnya biaya langganan buku dan jurnal, tidak mungkin merencanakan perkembangan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa ketersediaan dana yang terjamin. Nah, perpustakaan didirikan dan didanai oleh perusahaan untuk memenuhi informasi karyawan, anggota, atau stafnya sesuai dengan misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, perpustakaan tidak dapat berjalan secara efektif, memakai peran organisasi dan administrasi koleksi, pemeliharaan staf, pengadaan peralatan, kepuasan harapan pengguna, dan penilaian pelayanan menurut Anafulu tahun 1996. Nah, dana diperlukan secara berkelanjutan dan perkiraan atas dana yang dibutuhkan harus dilakukan jauh sebelumnya. Pendanaan perpustakaan khusus sangat bervariasi dan sesuai dengan organisasi induknya. Nah, dana perpustakaan khusus sendiri itu terdiri dari dana besar yang dialokasikan oleh organisasi induknya masing-masing untuk pengeluaran perpustakaan. Nah, jika badan induk tersebut membuat program baru yang memerlukan dukungan dari perpustakaan, maka dana tersebut dapat diberikan kepada perpustakaan untuk memenuhi fasilitas yang mendukung program tersebut. Perpustakaan khusus dapat meminta dana untuk layanan mereka, dan untuk mendapat pendanaan tersebut tergantung pada sifat organisasi induk dan pemahaman antara manajemen perpustakaan dengan badan sponsor. Nah, akhir-akhir ini perpustakaan khusus itu memperoleh dana melalui organisasi induk dan menghasilkan dana dari sumber lainnya seperti hadiah, biaya perpustakaan dari penelitian, kontribusi pribadi, denda keterlambatan buku, dan hibah dari instansi pemerintah untuk tujuan tertentu. Perpustakaan khusus itu dapat bekerja secara efisien dalam organisasi dan membantu organisasi induknya untuk memenuhi tujuannya. Pustakawan harus terlibat langsung dalam merancang anggaran untuk melaksanakan penganggaran secara efektif. Pustakawan harus mengikuti pelatihan dalam manajemen keuangan dan keterampilan akuntansi yang baik dengan bantuan dari Departemen Akuntansi. Pustakawan harus menyelidiki analisis biaya dan penilaian nilai dan mengejar melalui revisi konstan anggaran, pencatatan, dan pengambilan data yang efektif, dan memastikan bahwa manajemen memiliki penjelasan langsung tentang fakta-fakta, dan demikianlah hal tersebut dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam persetujuan anggaran. Nah, salah satu kesalahan dalam penganggaran dalam perkiraan biaya yang terlalu rendah untuk perpustakaan khusus. Manajemen perpustakaan khusus melakukan upaya untuk menarik dana kebutuhan perpustakaan mereka, terutama untuk otomasi sistem dan sumber daya untuk mengikuti perkembangan zaman dalam hal teknologi, sehingga pengguna dapat mengikuti informasi dan praktik di perpustakaan khusus. Hal ini dapat menarik pengguna dalam meningkatkan kredibilitas perpustakaan. Nah, kepegawaian perpustakaan khusus dalam manajemen juga menyusun prinsip-prinsip administrasi kepegawaian yang berlaku
untuk berbagai organisasi dalam layanan seperti perpustakaan. Klasifikasi jabatan harus tertulis secara jelas, merinci tanggung jawab, pengalaman, kualifikasi akademik dan profesional, gaji karyawan di perpustakaan khusus. Kemudian di deskripsi pekerjaan harus digambarkan secara dengan baik, seperti menunjukkan tugas atau tanggung jawab staf dan kepada siapa pustakawan bertanggung jawab secara langsung menurut White pada tahun 1985. Nah, klasifikasi jabatan dan deskripsi pekerjaan harus direvisi setiap tahunnya. Next. Rekrutmen dan pekerjaan staf perpustakaan khusus. Rekrutmen dan pekerjaan mereka dilakukan mengikuti proses yang ditentukan. Proses-proses ini meliputi yang pertama, pengelolaan perpustakaan yang bertugas mengisi formulir permintaan kepada kepala bagian yang membenarkan mempekerjakan 1 atau 2 orang. Yang kedua, kepala seksi atau akan membahas masalah ini dengan kepala seksi lainnya dan akuntan perusahaan yang akan melihat ketersediaan dana untuk pembayaran staf tambahan. Yang ketiga, akuntan akan menulis laporan kepada direktur pelaksanaan organisasi induk. Yang keempat, setelah persetujuan diberikan oleh manajemen untuk mempekerjakan staf, file rekrutmen harus disusun oleh pegawai junior. Yang kelima, kepala sumber daya manusia mengambil keputusan bagaimana, kapan, dan di mana memasang iklan dan meminta salah satu asisten untuk membuat konsep iklan. Yang keenam, kepala bagian menunjukkan tim pewawancara untuk mewawancarai kandidat yang ada. Yang ketujuh, setelah aplikasi diterima, mereka yang terpilih dipanggil untuk diwawancarai. Yang ke-8, yang terbaik akan dipilih dan laporan disiapkan menjelaskan tindakan yang diambil dan diserahkan kepada manajemen untuk disetujui. Yang ke-9, setelah persetujuan diterima, calon terpilih diberikan surat penawaran kerja yang ditandatanganinya dan menulis surat penerimaan. Yang ke-10, masa percobaan sebelum pengangkatan permanen, skema pensiun dan kesejahteraan staf umum harus diperhatikan. Dan yang terakhir, syarat pembayaran juga dicantumkan dalam surat kerja. Karyawan baru biasanya memulai dokumentasi sebelum induksi. Setelah itu, ia mulai bekerja dan program induksi diselenggarakan untuknya. Next. Selanjutnya yakni pengembangan karyawan. Khusus staf perpustakaan harus dimotivasi dengan cara pelatihan, pengangkatan, dan promosi berdasarkan prestasi. Motivasi staf membantu untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu organisasi. Dan oleh karena itu, harus diberikan perhatian penuh. Persoalan mengenai motivasi harus benar-benar dipatuhi. Karena faktanya, bahwa beberapa organisasi tidak terlalu mementingkan perpustakaan organisasi mereka. Ia menyimpulkan bahwa pustakawan yang bertugas tidak memiliki kontribusi dalam pemilihan dan perolehan sumber daya perpustakaan. Apapun yang dibawa manajemen ke perpustakaan, diproses, dan ditampilkan untuk digunakan pelanggan. Situasi ini mampu memaksa staf untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di tempat lain. Oleh karena itu, menjadi penting bahwa manajemen organisasi yang memiliki perpustakaan khusus harus memotivasi staf perpustakaan mereka untuk mencapai tujuan organisasi mereka. Selanjutnya yakni skala gaji staf perpustakaan khusus. Salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh manajemen organisasi yang memiliki perpustakaan khusus adalah besaran gaji yang akan ditawarkan di perpustakaan khusus. Karena berbeda dengan situasi di jenis perpustakaan lain, gaji yang ditawarkan bervariasi dan seringkali menjadi bahan negosiasi pada saat penunjukan. Setelah itu, kenaikan yang biasanya
tetapi tidak harus tahunan, diberikan berdasarkan prestasi, dan dapat sangat bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada layanan terakhir yang diberikan oleh individu yang bersangkutan dan pada kondisi ekonomi secara umum. Selanjutnya, perpustakaan khusus. Pustakawan khusus. Pustakawan khusus menambah nilai layanan mereka dengan menyediakan layanan informasi yang efisien untuk komunitas pengguna tertentu. Ini melibatkan kepemilikan keahlian dalam pemilihan sumber informasi cetak dan elektronik terbaik yang tersedia untuk mengidentifikasi arah strategis organisasi, induk, dan menyelaraskan dengan kegiatan penyampaian layanan informasi untuk mendukung realisasi tujuan organisasi. Pustakawan khusus adalah orang yang bekerja secara profesional di perpustakaan dan terlatih dalam kepustakawanan. Mereka terkadang disebut profesional informasi yang memainkan peran penting dalam fungsi perpustakaan. Mereka telah memperluas dan mengubah peran mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik. Selanjutnya, peran pustakawan khusus. Pustakawan di perpustakaan khusus melayani pelanggan yang terdiri dari spesialis dalam bidang pencarian tertentu dengan memeriksa semua literatur baru yang masuk ke perpustakaan, mengevaluasi dan memastikan bahwa semua literatur mencapai orang yang tepat. Struktur dan kebijakan organisasi yang menaungi perpustakaan harus dipahami oleh pustakawan agar dapat melihat posisi perpustakaan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Hal ini juga merupakan keuntungan bagi pustakawan perpustakaan khusus, yakni memiliki pengetahuan tentang spesialisasi mata pelajaran perpustakaan dan literaturnya. Pustakawan khusus juga harus terbiasa dengan koleksi dan minat khusus pelanggan, berkenaan dengan sumber luar yang dapat berguna dalam mencari informasi otoritatif merupakan keuntungan tambahan bagi pustakawan. Pustakawan juga dituntut untuk mampu dan mau berubah dari metode yang ditetapkan ke metode yang lebih efisien bila diperlukan untuk bereksperimen dan berinovasi. Pustakawan harus memiliki hubungan yang baik dengan staf dan manajemen organisasi induk. Pustakawan juga harus mampu bekerja dengan baik dengan orang-orang di luar dan di dalam organisasi. Dari waktu ke waktu, pustakawan khusus harus mengatur program orientasi pengguna user orientation untuk membantu klien baru memanfaatkan sumber daya perpustakaan secara keseluruhan dengan sebaik-baiknya. Next. Baik, selanjutnya terkait dengan layanan perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus haruslah memastikan pengguna mereka paham benar apa yang ditawarkan perpustakaan kepada pemustakanya. Adapun beberapa pelayanan perpustakaan khusus untuk pemustaka diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada layanan sumber informasi. Pada layanan ini, perpustakaan khusus menyediakan dan mengorganisasi sumber informasi yang selaras dengan spesialisasi lembaga induknya, namun tetap relevan dengan kebutuhan pemustaka. Lalu ada juga layanan bibliografi, abstrak, dan indeks. Layanan ini penting untuk temu balik informasi pemustaka. Dengan adanya indeks dapat membantu pemustaka untuk mengetahui apakah koleksi yang mereka inginkan terdapat di perpustakaan tersebut atau tidak. Dengan adanya bibliografi, pemustaka dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan dengan subjek yang mereka cari. Serta dengan keberadaan abstrak, pemustaka dapat menghemat waktunya dengan menyediakan ringkasan materi dan sumber informasi yang dibutuhkan. Lalu ada layanan referensi dan informasi. Dengan layanan ini, pengguna dapat menemukan sumber-sumber informasi yang mereka butuhkan secara cepat dan tepat. Ada juga layanan fotokopi. Layanan ini merupakan layanan yang sangat dibutuhkan oleh pemustaka. Perpustakaan khusus mengizinkan pemustakanya untuk memfotokopi koleksi pemustaka, terutama untuk koleksi yang aksesnya terbatas hanya untuk staf lembaga induk perpustakaan saja. Lalu layanan orientasi. Perpustakaan khusus menyediakan layanan orientasi untuk memperkenalkan perpustakaan kepada pengguna dan staf baru perpustakaan yang pengetahuan mereka
tentang perpustakaan masih sangat minim. Layanan ini menawarkan kegiatan-kegiatan seperti orientasi ataupun training yang terbaik bagi mereka. Lalu Current Awareness Service. Menurut Keenan and Johnston, Current Awareness Service menawarkan informasi terbaru yang mungkin menarik bagi pemustaka. Dengan layanan ini, pemustaka dapat melacak bahan pustaka yang baru diterbitkan melalui papan pengumuman perpustakaan. Selanjutnya ada Selective Dissemination of Information atau SDI, yang artinya diseminasi informasi terefleksi. Nah, tujuan SDI ini yaitu untuk menarik perhatian pengguna atau pemustaka dengan berbagai literatur terkini yang relevan dengan praktik profesi mereka. Selanjutnya, layanan komputer dan internet. Perpustakaan khusus juga menyediakan layanan ini untuk mengakses koleksi pustaka, penelitian, notifikasi pribadi, informasi terbaru, serta penyebarluasan informasi. Nah, adapun koleksi perpustakaan khusus merupakan sumber informasi utama yang ada pada organisasi induknya. The University of Maryland mengelompokkan koleksi perpustakaan khusus menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek rarity atau kelangkaan buku, yaitu berupa buku-buku, manuskrip, dan bahan pustaka kuno, langka, dan unik. Yang kedua, aspek yang dilihat dari formatnya. Ada foto, slide, rekaman audio film, kartografi, karya seni, artefak, dan objek lain yang membutuhkan penanganan khusus. Lalu aspek comprehensiveness, yaitu kumpulan bahan yang secara individu tidak unik, namun secara kolektif membentuk sumber informasi yang penting karena relevansinya terhadap suatu topik tertentu. Next. Pengembangan koleksi. Ada banyak kegiatan yang memperkuat proses pengembangan koleksi pada perpustakaan khusus. Di antaranya, yang pertama, kegiatan analisis kebutuhan pemustaka. Yang kedua, kegiatan formulasi kebijakan pengembangan koleksi. Yang ketiga, kegiatan analisis budget, alokasi, dan kontrol. Yang keempat, kegiatan seleksi dan akuisisi bahan pustaka. Yang kelima, kegiatan menentukan lokasi bahan pustaka. Yang keenam, kegiatan evaluasi koleksi. Yang ketujuh, penyiangan koleksi. Kedelapan, preservasi bahan pustaka. Kesembilan, resource sharing. Ke-10, interpretasi koleksi oleh pemustaka. Dan ke-11, kegiatan spesialisasi instruksi bibliografi. Selanjutnya, pemilihan koleksi perpustakaan khusus. Pemilih di sini harus mempertimbangkan kriteria berikut saat membuat keputusan tentang item tertentu. Yang pertama, ada tujuan dan cakupan. Kedua, isi subjek. 3, perbandingan atau duplikasi karya lain. 4, tingkat dan audiens untuk bahan yang ditulis. 5, wewenang penulis. 6, penerbit. 7, ketepatan waktu. 8, biaya. 9, format. 10, kontrol bibliografi. 11, permintaan atau kebutuhan pengguna. Kriteria yang tercantum di atas untuk pemilihan bahan perpustakaan khusus harus benar-benar dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proses pemilihan di perpustakaan khusus memenuhi kebutuhan penelitian yang memadai dari klien dalam suatu organisasi. Next. Selanjutnya ada akuisisi bahan pustaka khusus. Pemilihan bahan untuk perpustakaan khusus harus didasarkan pada kebijakan akuisisi tertulis dan terdefinisi dengan baik mengenai luas dan kedalaman cakupan subjek, jenis bahan yang akan diperoleh, dan metode perolehan. Sebuah perpustakaan kecil khusus, terutama ilmiah atau teknis, lengkap dengan cakupan dalam jangkauan terbatas subjek atau mata pelajaran. Secara konsisten dan rasional terus up-to-date lebih mungkin untuk responsif terhadap kebutuhan informasi penggunanya daripada perpustakaan besar tanpa kebijakan akuisisi yang rasional, pengembangan profesional yang tidak memadai, dan materi yang tidak berguna. Sumber daya perpustakaan khusus dapat diperoleh melalui metode berikut. Yang pertama ada hadiah, kedua beli, 3 pertukaran, 4 donasi, 5 pinjaman antar perpustakaan, 6 keanggotaan asosiasi profesi, dan 7 seri dan lanjutan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan koleksi di perpustakaan khusus.
A. Jumlah karyawan yang akan dilayani, termasuk karyawan tetap perusahaan, konsultan, dan penggunaan luar dan di mana orang-orang ini bekerja. B. Tingkat layanan yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok. Perpustakaan khusus harus memutuskan seberapa mutakhir dan seberapa komprehensif koleksinya untuk memenuhi kebutuhan penelitian kliennya. Perlu ada penentuan tingkat pengumpulan yang diperlukan dalam mata pelajaran tertentu. C. Tingkat kebutuhan akun informasi terkini yang sensitif terhadap waktu. D. Penekanan pada jurnal untuk kebutuhan informasi terkini. E. Melengkapi koleksi dengan sumber informasi online. F. Partisipasi dalam jaringan perpustakaan multijenis seperti pinjaman atau perpustakaan. G. Ruang kerja fisik dan kebutuhan pengguna akhir untuk mengakses informasi ketika staf perpustakaan tidak ada. Jika faktor-faktor tersebut di atas diabaikan, mereka mungkin memiliki efek negatif pada pengembangan koleksi di perpustakaan khusus. Namun, jika dipertimbangkan oleh pustakawan dan manajemen, mereka akan sangat membantu membangun koleksi yang kuat dan standar dalam sebuah organisasi. Next. Selanjutnya ada sarana atau peralatan fisik di perpustakaan khusus. Perabotan dan pelengkapan perpustakaan kelengkapan dan aksesorinya harus memiliki pola dan desain standar sehingga pengguna dapat merasa nyaman dalam menggunakannya. Menurut Oluremi, perpustakaan khusus harus dilengkapi dengan baik dan pertimbangan khusus harus diberikan pada persyaratan struktural dan ruang, meskipun terkadang sulit untuk meyakinkan kepala departemen pemerintah bahwa perpustakaan mereka membutuhkan fasilitas fisik dan akomodasi yang memadai untuk penyampaian layanan yang efisien. Juga kasus akses ke fasilitas fisik harus dipertimbangkan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nabila. Selanjutnya ada lokasi dan akomodasi. Keputusan manajemen berperan dalam masalah ini, di mana pertimbangan utama untuk lokasi perpustakaan khusus adalah dekat dengan pengguna utama, namun tidak boleh terlalu jauh dengan pengguna lain. Lokasi dan ruang yang disediakan untuk perpustakaan di organisasi manapun harus mengizinkan perluasan setidaknya selama 5 tahun. Bila hal ini tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan sebagian koleksi perpustakaan berpindah ke ruangan atau gedung lain yang akan menimbulkan kesulitan akses. Setelah itu ada organisasi untuk bahan perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus memelihara koleksi khusus yang digunakan untuk melayani pengguna dengan minat informasi khusus. Organisasi yang tepat melalui klasifikasi dan katalogisasi diperlukan untuk memfasilitasi akses pengguna ke bahan ini. Kegiatan ini dilakukan sesuai cakupan subjek di perpustakaan dengan bantuan skema klasifikasi seperti skema DDC, LC, UDC, MOIS, dan Bernard. Tidak ada peraturan khusus untuk setiap perpustakaan dalam menentukan skema klasifikasi mereka. Katalogisasi untuk bahan perpustakaan seringkali menggunakan Anglo-American Cataloging Rules atau AACR2, sedangkan Subject Heading List dan Thesauri yang paling banyak digunakan adalah Sears List of Subject Headings, Library of Congress Subject Heading List, Medical Subject Headings, dan MOIS Thesaurus. Next. Selanjutnya ada tantangan manajemen perpustakaan khusus. Masalah perpustakaan khusus lebih besar karena solusi di satu organisasi jarang diterapkan di organisasi lain. Beberapa masalah yang dihadapkan oleh perpustakaan khusus diantaranya yang pertama, perubahan konstan dan persaingan dari pusat layanan informasi lainnya. Pengenalan komputer dan teknologi baru merupakan tantangan bagi perpustakaan khusus karena pustakawan harus mengetahui ide-ide baru, arah dan kemajuan teknologi. Selain itu, pengguna lebih suka kebutuhan informasi disediakan secara online karena lebih mudah dan lebih cepat untuk diakses tanpa harus mengunjungi gedung perpustakaan. Yang kedua, kurangnya pustakawan yang sangat terlatih. Profesi pustakawan dan ilmu informasi kekurangan tenaga profesional karena kaum muda tidak tertarik untuk mempelajari keahlian ini. Selain itu, beberapa organisasi merasa sulit untuk membantu staf menghadiri konferensi profesional dan workshop yang memungkinkan mereka untuk memiliki jaringan dan membagikan gagasan dengan rekan lain di bidangnya. Yang ketiga, ada tantangan keuangan. Ketika anggaran untuk organisasi induk disetujui, dalam kebanyakan kasus pengeluaran dana untuk perpustakaan dari anggaran pusat tidak dialokasikan dengan cukup, sehingga mempengaruhi semua aspek dalam layanan perpustakaan dan informasi. Yang keempat, ada infrastruktur.
Fasilitas perpustakaan termasuk ruang, perlengkapan, dan peralatan sangat penting dalam penelitian. Kekurangan hal tersebut dipandang sebagai penghambat pengembangan perpustakaan khusus. Yang kelima, ada jaringan perpustakaan dan berbagi sumber daya. Menurut Walden tahun 1999 mengemukakan bahwa berbagi sumber daya atau resource sharing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya terorganisir oleh perpustakaan untuk berbagi bahan dan layanan secara kooperatif sehingga dapat saling menyediakan bahan yang mungkin tidak tersedia di lembaga. Yang keenam, berlangganan jurnal lokal dan asing. Edem dan BCI tahun 1998 mengamati bahwa lambatnya perolehan jurnal di perpustakaan hukum dan ketidakmampuan untuk berlangganan edisi terbaru jurnal hukum lokal maupun asing merupakan penghalang dalam pemanfaatan jurnal secara efektif. Hal ini berlaku untuk perpustakaan khusus lainnya. Yang ketujuh, kurangnya panitia perpustakaan. Tidak adanya panitia pembimbing di perpustakaan khusus menyebabkan rendahnya produktivitas pelayanan yang diharapkan dari perpustakaan khusus. Yang terakhir, ada skala gaji yang tidak layak. Staf perpustakaan khusus diharapkan untuk menerima gaji berdasarkan skala gaji nasional. Namun, beberapa direktur organisasi membayar gaji berdasarkan negosiasi pribadi dengan pustakawan, sehingga memberi ruang untuk mengurangi gaji pegawai perpustakaan. Hal ini tidak memotivasi staf karena mereka menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan rekan-rekan mereka di instansi pemerintah. Next. Jadi dari paparan kita sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa perpustakaan khusus berbeda secara signifikan satu sama lain tergantung ukuran perpustakaan, organisasi induknya, tipe atau jenis, dan spesialisasinya. Perpustakaan adalah basis pengetahuan dari organisasi induk yang menyediakan sumber informasi dan layanan untuk perencanaan, penelitian, pelatihan, produksi, program pengembangan, dan untuk mewujudkan tujuan dan misi organisasi. Perpustakaan khusus mencapai hal tersebut melalui akuisisi, organisasi, penyebaran, dan pelestarian sumber informasi serta layanan sesuai minat dan spesialisasi organisasi. Meningkatkan citra perpustakaan khusus merupakan tantangan besar untuk diatasi dan tambahan untuk bekerja dengan sumber daya yang terbatas seperti keuangan, manusia, dan teknologi. Oleh karena itu, manajemen lembaga atau organisasi induk perpustakaan khusus harus memahami pentingnya perpustakaan dalam suatu organisasi dan paham untuk mengalokasikan dana yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.